Seri 19 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Sekarang kalian akan memperoleh ganjaran yang setimpal dengan perbuatan kalian. Cambuk! Cambuk mereka masing-masing 100 kali! Baik. Ampun Tuan. Ampun. Terus 100 kali! Seperti biasa, di hari-hari kerja, suasana area pembangunan Kamulan sibuk oleh para pekerja yang sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Tampak Ki Umbul tengah mendorong-dorong batu besar di atas gerobak. Dari arah yang berlawanan, muncul Busu Dandai dan Yuga Wirya dikawal beberapa orang prajurit. Mereka menguak kerumunan para pekerja, melangkah ringan ke arah Ki Umbul. Wah, Tuan Busu, Tuan Yuga Wirya, wah kok tumben dolan-dolan kemari. Kami bukan dolan-dolan, kami mencari Gunadarma. Oh begitu. Benar. Kamu teman dekatnya. Pasti tahu di mana dia sekarang. Ada. Di mana? Ya itu di tempatnya kok. Maksudmu di rumahnya atau di gubuknya? Mungkin. Kamu jangan main-main kumpul. Sungguh. Kami bertanya sungguh-sungguh. Alah yang main-main itu ya siapa toh Tuan Busu? Saya juga kan menjawabnya sungguh-sungguh. Begini Ki Umbul. Belum lama dikabarkan Gunadarma hilang setelah terjadi kecelakaan. Hah? Apa benar begitu? Wah, barangkali bukan hilang tapi Kurang menghilang. ajar. Menjawab pertanyaan seenak perutmu. Loh, Kamu jangan bikin gara-gara. Kok Jangan marah, mencari toh? penyakit. Nah. Kamu tahu siapa kami? iyalah, begitu saja kok ya marah toh. Jadi orang jangan gampang marah Tuan Busu, nanti sakit jantung cepet mati. Sudahlah Bu Sudandai. Kita cari sendiri. Awas kamu. Iya. Mata Busu Dandai melotot. Ki Umbul tenang-tenang saja. Setelah meninggalkan kata-kata ancaman, Busu Dandai mengikuti Yuga Wirya yang sudah lebih dulu menyelinap di antara kesibukan para pekerja. Ada apa Ki Umbul? Ada apa? Biasa. Di mana-mana selalu ada orang-orang seperti itu. Petentang-petenteng, perintah sana, perintah sini. Banyak omong, banyak gaya. Tapi tahu nggak? Nggak ada hasilnya. Aku benar-benar sebel kalau melihat orang-orang seperti itu. Tapi sudahlah, biarkan saja. Yuk, kita kerja lagi yuk. Ayo. Sudahlah, bangunan vihara sebesar dan semegah ini mana mungkin selesai tanpa pengorbanan dan keringat orang-orang seperti kita ini. Ayo, dorong lagi yuk. Ini toh, sebelah sini dorong. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, ada. Iya. Malam turun perlahan sambil mengembangkan jubahnya yang hitam. Kegelapan segera menyapu ke segala penjuru. Dari arah jalan, tampak lampu minyak menerangi serambi tempat kediaman Arawinda Nareswari, gadis cantik jelita dari negeri Pali. Dua bayangan duduk saling berhadapan. Mereka adalah Arawinda sendiri dan ayahnya, Pendeta Sadubudi. Tampaknya mereka tengah terlibat dalam suatu pembicaraan penting. Suatu saat kepala Pendeta Sadubudi berkilat-kilat kena terpaan sebagian cahaya lampu. Jadi, menurut Paman bagaimana? Apa mungkin pembangunan Kamulan Bumi Sambara bisa selesai? Mengapa tidak? Gunadarma itu orangnya yang diberkati Sang Buddha. Hatinya bersih, tekadnya besar, niatnya kuat. Itu semua bisa menjadi landasan untuk memikul tugasnya merampungkan pembangunan Kamulan. Soal ini, aku tidak pernah ragu-ragu. Memang banyak tantangan, banyak hambatan, banyak gangguan. Dan sebagai manusia, Gunadarma bisa saja melakukan kesalahan. Itu hal yang wajar. Tapi berkat bimbingan Sang Buddha sendiri,
berkat rahmatnya, berkat perlindungannya, aku yakin Gunadarma mampu keluar dari berbagai macam kesulitan. Dan suatu saat nanti, Kamulan Bumi Sambara Budura akan benar-benar menjadi kenyataan. Dia akan berdiri megah, perkasa dan menjadi mercusuar rohani umat manusia seluruh dunia. Iya, Paman. Untung Sasi dan temannya sudah kembali ke negerinya ya, Paman. Kamu sendiri bagaimana? Maksud Paman? Hampir semua orang tahu kamu mempunyai hubungan yang dekat dengan Gunadarma. Aku hanya ingin mendampinginya bekerja, Paman. Aku senang dan merasa bangga bisa membantunya. Aku merasa tenang dan tentram melihat Kakang Gunadarma sudah memahat stupa. Dengan perasaan cinta? Entahlah, Paman. Aku tidak bisa memastikannya. Tapi barangkali semua itu merupakan perwujudan rasa cintaku pada Kakang Gunadarma. Aku ingin mengorbankan apa saja yang aku miliki, yang paling berharga sekalipun, supaya dia tetap bersemangat sampai tugas-tugasnya selesai, Paman. Ya, kamu harus bisa mengalahkan dirimu sendiri. Barulah cintamu murni, tanpa pamrih. Hanya cinta seperti itu yang mampu menumbuhkan semangat dalam jiwa seseorang. Hanya cinta seperti itu yang mempunyai manfaat yang nyata untuk membangun dunia. Apakah menurut Paman aku bisa memiliki cinta seluhur dan semulia itu? Perlu perjuangan keras seumur hidup. Harus banyak latihan, banyak perenungan. Sekarang banyak kita dengar, banyak orang-orang merindukan kedamaian dan kebahagiaan tanpa tahu apa artinya. Bagaimana kita bisa memperoleh kedamaian apabila pikiran dan hati kita sendiri masih rusuh, selalu bertikai? Kedamaian dan kebahagiaan sejati hanya bisa kita peroleh dalam hati kita sendiri, bukan di mana-mana. Bukan di lereng-lereng gunung yang sepi atau di tempat-tempat lain yang terpencil jauh dari keramaian. Carilah kedamaian, kebahagiaan dan cinta dalam dirimu sendiri, maka kamu akan mendapatkannya. Maaf, Paman. Aku pernah membaca kitab Tripitaka. Di situ juga dibahas mengenai kebahagiaan dan cinta. Lalu bagaimana? Lalu timbul pertanyaan, apakah kebahagiaan dan cinta seperti itu bukan hanya menjadi milik Sang Buddha? Apa yang menjadi milik Sang Buddha akan diberikan juga pada kita, manusia, semuanya. Asal kita mengikuti bimbingannya dan mempraktekkan ajarannya. Iya, Paman. Mereka, paman dan keponakan itu, tampaknya masih asik bercakap-cakap di bawah taram-temaram lampu dinding serambi. Sementara malam terus merangkak semakin larut. Nun jauh di seberang jalan, di balik rimbunan belukar yang lebat, sebuah bayangan mengendap di bawah kerimbunan daun-daun talas yang lebar. Bayangan perempuan, Biung Sinom. Itu yang namanya Arawinda Nareswari, gadis dari seberang lautan. Dan yang satunya, yang kepalanya gundul itu, kalau tidak salah pamannya, Pendeta Sadu Budi. Gadis itu tampaknya mulai ada tanda-tanda senang dengan Gunadarma. Sepertinya Gunadarma juga suka sama dia. Itu tidak boleh terjadi. Mereka harus diputuskan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Biung Sinom? Saudara pendengar,
Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.